Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya hadirin dan juga pemirsa, tentunya kami berdua berdiri di sini sebagai orang tua yang kurang lebih memang memiliki pengalaman dalam merawat anak dan juga memilih pengasuh dari anak-anak kita. Di saat waktu kita memang tidak punya waktu untuk langsung mengurus anak kita. Tapi tentunya kita sebagai orang tua ini tidak pernah berhenti untuk belajar. Betul. Karena untuk menjadi orang tua yang baik tentunya kita juga harus belajar bagaimana merawat anak-anak kita dengan baik. Nah untuk itu kita akan hadirkan seperti janji saya tadi seorang narasumber yang memiliki keahlian ataupun memang memiliki pengetahuan yang banyak sekali mengenai parenting. Psikolog anak, beliau adalah Mbak Novita Tandri. Kami persilakan Mbak. Hai Mbak Novita, apa kabarnya Mbak? Malam Novita. Terima kasih sudah Baik Mbak, kita sebagai orang tua yang masih belajar dibandingkan Mbak Novita, langsung saja nih Mbak, sebenarnya idealnya seperti apa sih dalam kita memberikan pengasuhan kepada anak-anak kita? Apakah memang boleh kita mengasuh anak kita itu melalui tangan orang lain yaitu pengasuh anak? Idealnya seperti apa? Kata ideal ya, segala sesuatu dalam hidup ini sebenarnya ideal itu menurut siapa? Benar nggak sih? Membesarkan anak, kalau kita tahu esensi membesarkan anak tadi dikatakan dari Twitter ya, anak adalah amanah, anak adalah titipan, anak adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kita percaya anak itu dititipkan kepada kita. Kalau dititipkan berarti nanti akan diminta satu tanggung jawab. Kayak saya titipin HP saya nih, Mas Irgi titip ya, minggu depan saya ambil. Ini belum lunas loh cicilannya, ya misalnya. Nanti kalau saya tagih ini rusak, pecah, saya minta diganti 10 kali lipat lebih mahal. Akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Karena Mas Irgi bilang 10 kali lipat mahal sekali. Dijual juga bisa jadinya. Betul, pada saat titipan ini terus ada, pada saat kita menjadi orang tua, kita akan dengan segala upaya untuk berhati-hati dalam membesarkan anak. Kita akan berupaya untuk menjadi teladan. Kita akan berupaya menjadi contoh. Kita akan bersikap dan kita tahu membesarkan anak satu hari kelak ada di mana pada saat kita kan hidup satu perjalanan ya. Destinasi ini ada awal, ada akhir. Momen itu kalau kita sebutkan sebagai waktu. Waktu itu ada kronos, ada kairos. Kronos berarti jumlah waktu yang bisa dihitung. Detik, menit, jam, minggu, bulan. Dan kita berada di kairos. Kairos itu berarti momen. Momen ini saat ini sekarang saya berada di I'm Possible. I'm so honored, Miss Mary, Mas Irgi. Ada di momen ini sama dengan satu dot. Dan dot itu menggeser dot ini sampai nanti ada di ujung. Which is dimana maut yang semua akan memanggil kita. Kalau kita sadar, momen si kairos ini adalah waktu tidak pernah akan mundur tapi maju terus. Kita akan tahu waktu yang dipakai pada saat kita dipercayakan menjadi orang tua, kita akan gentar. Nggak boleh main-main dengan anak-anak yang merupakan titipan dari Tuhan. Baik, setuju sekali. Boleh kasih tepuk tangan. Jadi esensi dalam memiliki anak itu memang harus kita resapi dulu, harus kita mengerti dulu. Betul. Saya sangat setuju sekali, tapi mohon maaf, ini bukannya mendukung orang-orang yang mungkin punya pikiran berbeda. Datanglah kesibukan dan lain sebagainya, terus akhirnya mereka belajar. Nah, pada saat waktu mereka belajar pun, mereka akhirnya melihat bahwa ada golden age, di mana anak-anak ini... Crucial moment itu ya, crucial age. Nah, golden age ini adalah usia di mana anak membutuhkan banyaknya perhatian dari orang tua. Nah, untuk orang-orang yang sibuk akhirnya mungkin memaksimalkan di situ, tapi di luar itu mungkin akhirnya dia bisa punya celah untuk tidak memberikan perhatian. Komentar Mbak Novita sendiri seperti apa? Membesarkan anak, kalau hari ini mengasuh anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah anak yang berusia, manusia yang berusia 0 sampai 18 tahun. Benar nggak sih? 18 tahun tuh anak loh. Jadi sebelum dia menginjak usia 18 dia adalah anak. Di atas 18 baru masuk kepada dewasa.
Nah kalau sampai 0-18 berarti anak menjadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sekali lagi di 0-18 ini kalau pertanyaan ditanya yang crucial age-nya itu yang mana? Kalau saya mau tarik 0-18, tapi kalau mau ditarik lagi ke bawah, ada yang disebut dengan Maria Montessori katakan absorbent mind. Di mana dia mengabsorb, dia menyerap segala sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera dia, visual, auditory. Dia serap dan ini tidak pakai filter. Jadi ditelan semua mentah-mentah. Jadi kalau bicara masalah krusial, ada yang disebut dengan crucial age, absorbent mind ini 0-6 tahun. Di mana semua aspek ini dia telan. Jadi kalau seperti ibaratnya kalau manusia kita kasih air jernih diminum, anak di usia ini air kotor pun diminum. Karena PFC-nya dia saat itu belum berkembang dengan sempurna apa yang disebut dengan prefrontal cortex. Oke, baik. Iya. Tapi Bu Novita sendiri ini kan sebagai ibu yang juga bekerja. Ya. Nasib kita sama kayaknya. Terus bagaimana dulu Ibu Novita pola pengasuhan anaknya? Apakah pernah ada bantuan dari pihak luar untuk membantu itu seperti apa? Banyak support system. Sebenarnya kalau dikatakan ada satu quote saya suka sekali dipakai itu dari Nietzsche. Dia bilang begini, it takes the whole village to raise a kid. Jadi sebenarnya untuk membesarkan anak butuh orang sekampung gitu loh. Ya nggak sih? Jadi kita butuh support system. Tadi Miss Mary katakan butuh mertua. Bahkan tadinya turun tangan sendiri luar biasa. Terus akhirnya pakai pengasuh. Nah support system ini sebenarnya tidak berhenti di kakek nenek. Tidak berhenti di pengasuh. Tapi kalau kita semua sekampung ini bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anak kita jadi pengawas-pengawas bagi anak-anak kita. Anak-anak ini akan aman. Anak-anak ini akan terlindungi. Tapi pertanyaannya, support system ini bicara lagi balik it takes the whole village to raise a kid. Apakah orangnya paham dengan aspek tumbuh kembang? Apakah dia tahu 10 hak anak? Apakah dia tahu aspek tahapan tumbuh kembang seorang anak? 2-4 tahun tantrums terjadi. Banyak orang tua nggak tahu. Manusia mengalami tantrums. Tantrums itu apa? Emosi marah yang meledak-ledak. Yang kelihatan kalau dia mau sesuatu ngamuk. Dia kalau nggak dikasih guling-gulingan. Pernah lihat kan ya? Dan kita banyak melihat anak-anak yang akhirnya diikuti kemauannya dan lupa kalau tantrums tidak dilewati dengan baik, tidak ada disiplin di sana, tidak ada kasih dan tidak ada disiplin, anak akan menjadi pemberontak yang luar biasa. Kedengarannya agak sedikit complicated dan lain sebagainya, tapi ya nggak juga kan untuk mengurus anak itu. Betul. Baik, Mbak Novita, mungkin saya minta izin kepada Mbak Novita apabila ada audiens di sini yang ingin sharing kepada kita, silakan. Boleh angkat tangannya? Oke, banyak baik. banget yang Nah, loh, oke kalau gitu kita harus memilih. Silakan, langsung aja berdiri. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti. Saya waktu punya anak 2 itu pernah menggunakan baby sister. Baby sister, oke. Tapi pertama baik, kedua baik. Tapi setelah kesananya kok anak saya sering bilang lapar gitu. Tuh, akhirnya saya memutuskan berhenti bekerja, terus saya asuh sendiri sampai punya anak 6 sekarang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ternyata emang anak itu perlu bimbingan dan dekat sama orang tua sendiri. Gitu. Oke, jadi alhamdulillah. Baik, dengan kata lain Ibu Siti menganggap bahwa eksklusivitas dari orang tua untuk mengasuh anak itu lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Komentar mungkin Mbak Novita atau Miss Mary, silakan. Aku boleh mungkin orang tua itu sebenarnya arsitek jiwa ya. Jadi kalau kita katakan gedung ini yang cantik sekali, arsiteknya keren, bangun dengan desain yang begitu bagus, dengan kokoh. Orang tua itu arsitek jiwa. Kita yang mendesain jiwa dari anak-anak kita. Kita mau jadikan apa dia? Itu dari tangan orang tua. Jadi dengan terus tahu bahwa saya mendesain jiwa anak saya setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, kita akan sungguh gentar dan berhati-hati dalam membesarkan anak-anak. Oke, baik, luar biasa. Baik,
Tapi mungkin saya ingin sedikit berkomentar ya, karena saya ingin persepsi Anda sebagai penonton pun juga jangan sampai salah. Betul. Dalam arti bukan berarti semua pengasuh itu bermasalah. Betul. Ya Betul. Bu Novita. Setuju sekali. Karena nggak semua pengasuh itu bermasalah. Kayak contohnya misalnya kayak pengasuh saya sendiri, saya bersyukur banget. Pengasuh yang pertama kali saya pilih yang di Singapura itu bertahan sampai 4 tahun lebih, sampai bahkan saya harus kembali ke Indonesia. Oke, nah tapi karena dia masih tetap mau di Singapura, akhirnya ya di Indonesia saya harus nyari lagi. Nah tapi ketika di Indonesia pun sampai sekarang pengasuh yang masih ada dan tinggal bersama dengan saya itu pun juga sudah hampir 4 tahun bekerja dengan saya. Jadi bukan berarti semua pengasuh itu selalu bermasalah dan Enggak, selalu sama mencelakakan sekali. anak kita, itu sama Betul. sekali salah ya. Betul, setuju. Betul. Setuju. Saya juga dibantu dengan pengasuh, tapi bukan pengasuh sih. Ya, oke. Sebenarnya adalah PRT Ya, sebenarnya. oke. Jadi kayak semacam asisten di Oke. dalam rumah tangga, dan sampai Perpanjangan tangan sekarang saja ya? betul, Oke. 27 tahun bekerja sampai sekarang. Anak-anak sudah menjadikan dia lebih dari seorang ibunya, bahkan Baik. ibu kedua kayaknya. Oke, baik. Mbak Novita dan juga Bu Ferry, kita harus break dulu sejenak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible, jadi I'm Possible. Menurut saya mentransfer ilmu ini penting, sehingga kalau pengasuhnya mbak kita di rumah menjadi pintar, menjadi cerdas, dia juga akan punya rasa percaya diri. Dan jangan lupa sentuh hatinya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.